Dari rekam jejaknya, Queen Gambit decline, exchange variation, ataupun Gambit menteri ditolak, variasi pertukaran, Magnus Carlsen selalu menang mudah, teman-teman. Dia yang memaksa ataupun lawannya yang memaksa. Keseringan seperti itu dibawa dengan pertandingan endgame. Coba kita pahami, teman-teman. Kita saksikan pertandingan melawan Arjun Erigaisi versus Magnus Carlsen di Tata Steel Chess India 2024. Dan dalam pertandingan ini membuatnya juara pada event ini. Selamat menyaksikan. Arjun Erigaisi memegang buah putih, memulai dengan pion ke D4. Balasan Magnus, kuda ke F6. Saat putih pion ke C4, hitam pion ke E6. Kuda dikeluarkan ke C3. Balasan hitam pion ke D5. Terjadilah Queen Gambit decline ataupun Gambit menteri ditolak. Setelah terjadi pertukaran pion, exchange variation. Bagaimana keseruannya yang dapat kita pelajari dari Raja Endgame? Arjun Erigaisi penempatan gajah ke G5. Magnus pion ke C6 mempersolid pion satu dengan lainnya. Putih pion ke E3, lalu hitam gajah ditempatkan langsung ke F5. Pengembangan kuda ke E2 mungkin bisa manuver nanti ke G3, tapi di sini Magnus Carlsen langsung mengeluarkan gajahnya penempatan ke D6. Persiapan juga untuk rokade sayap raja. Setelah kuda ke G3, lihatlah teman-teman. Magnus Carlsen mencoba bermain atraktif. Menurunkan kembali gajah petak terangnya ke G6, lalu menteri ke F3 oleh Arjun, menyerang kuda 2 kali. Simpelnya, Magnus memberikan perlindungan kepada kudanya melalui kuda juga. Kuda ditempatkan ke F5, menyerang gajah. Penyerangan permainan terjadi. Setelah kuda dipukul dengan gajah, disambut oleh menteri. Selanjutnya, Magnus mencoba mengusir gajah, tetapi Arjun tetap mempertahankan pinan kepada kuda. Penempatan gajah keempat. Pion maju satu langkah mengancam menteri. Menteri ditarik ke C2. Permainan pun berlanjut setelah penempatan menteri oleh hitam ke E7. Gajah ditempatkan ke D3. Ada ancaman kepada pion, mungkin terjadi suatu pengorbanan, tapi Magnus tidak mengindahkan hal itu. Langsung memainkan pion ke G5. Memaksa gajah dimundurkan ke G3. Posisi ini membuat pertukaran kembali perwira. Lihatlah jalur A sudah dikuasai oleh benteng putih. Magnus rokade sayap menteri. Tidak dengan Arjun. Tidak rokade sayap menteri dan tidak rokade sayap raja. Melainkan dia mempersiapkan peluang untuk menyerang melalui sayap menterinya. Pengamanan kepada raja digeser ke B8. Seperti tujuan awal, langsung menggempur dari pion B4 dan Magnus menggempur dari pion H5. Permainan pun berlanjut, memanuverkan kuda yang nantinya bisa ditempatkan ke C5. Jika terjadi pertukaran, maka pion yang ada di B4 memukul. Benteng sudah menguasai jalur B. Hal ini diketahui oleh Magnus Carlsen, langsung menempatkan bentengnya ke jalur C. Secara tidak langsung menyerang menteri putih. Apa yang diperbuat oleh Arjun? Tetap menempatkan kuda ke C5. Tidak memukul kuda dengan kuda, melainkan menaikkan benteng melindungi pion yang ada di B7. Pion A terus menggempur, maju ke depan, menopang pion B. Itu juga dengan Magnus Carlsen. Pion H dimainkan, tidak mungkin pukul pion dengan pion, karena bentengnya akan tumbang. Maka dari itu, Arjun tetap fokus memainkan pion A satu langkah. Setelah menteri mundur, barulah pion pukul pion dan disambut oleh benteng. Penyerangan permainan pun terjadi kembali setelah benteng pukul benteng. Lihatlah teman-teman, ada pion A untuk melaju ke depan. Hal itu diabaikan. Pion A tetap maju satu langkah dan ini tidak mungkin dipukul oleh pion. Karena apa? Setelah kuda memakan pion tempo skak akan mendapatkan pertukaran kualitas. Kuda pukul benteng, terlihat raja bisa memukul kuda, tapi ada pion ke B5. Menyerang pion C6 dua kali dengan menteri.
Hal ini tentu saja tidak diinginkan oleh Magnus Carlsen. Maka dari itu dia memainkan pion ke B6 sekaligus menyerang kuda. Terjadi kembali pertukaran. Kuda pukul kuda dan disambut juga dengan kuda. Banyak langkah alternatif yang bisa dilakukan oleh putih. Bisa penempatan menteri ke D1 yang tujuannya nanti bisa ke F3 lalu ke F4. Tetapi langsung saja Arjun Erigeshi di sini menyerang kuda dengan gajah. Kuda pun diselamatkan, tidak menginginkan pertukaran, penempatan ke F6. Lalu pion F3 dimainkan oleh Arjun Erigeshi. Magnus Carlsen penempatan menteri ke G7 menyerang pion G2. Simpelnya di sini teman-teman, memberikan perlindungan kepada pionnya melalui gajah. Menteri masuk kembali ke G5 menyerang pion dan pion tersebut dilindungi oleh benteng. Manuver kuda ke E8, disinilah terjadi partai endgame-nya teman-teman. Karena apa? Arjun Erigeshi menantang rajanya endgame untuk bermain endgame. Dengan sangat mudah ataupun cepat, respon dari Magnus Carlsen mengiyakan hal tersebut. Kita pelajari siapa yang lebih unggul. Bagaimana seorang Magnus Carlsen langsung menempatkan bentengnya ke jalur E menyerang pion, mengharapkan pinan, langsung dilepaskan pinan tersebut kepada raja, ditempatkan ke F2, lalu kuda memberikan jebakan, dan ini berhasil teman-teman. Setelah posisi kondisi seperti ini, lihatlah pion A6 terancam. Kembali berharap Arjun bisa mengancam pion yang ada di C6 dengan benteng. Jebakan ini diciptakan oleh Magnus Carlsen. Setelah kuda memukul pion, Arjun pun memukul pion tersebut dengan benteng. Dampaknya apa? Mendapatkan pion B4 dengan kuda. Sekaligus mengancam benteng, begitu juga mengancam gajah petak terang yang dimiliki oleh Arjun Erigeshi. Mengajak pertukaran benteng, benteng menghindar. Karena apa teman-teman? Coba kita analisis. Jika di sini benteng berharap bisa memukul benteng, ada langkah kuda mengambil gajah tempo skak. Yaps, seperti ini kondisinya, langsung menempatkan ke F4. Tujuannya jelas, agar pion bertumpuk di jalur F. Keunggulan pun sangat mudah didapatkan oleh hitam karena ada pion bebas, jalur A dan jalur B. Maka dari itu kita kembali, benteng tidak melakukan pertukaran, melainkan di sini penempatan ke B3. Ini langkah aslinya. Magnus langsung menyerahkan kembali permainan setelah kuda memukul gajah dan disambut oleh benteng. Pion B4 dimainkan satu langkah. Pion E4 mengajak pertukaran. Tempo skak dilakukan oleh Magnus Carlsen, raja mundur ke G1. Setelah langkah pion A5, Arjun Erigeshi menyerah. Luar biasa teman-teman. Beginilah seorang ataupun pecatur jika menghadapi si raja endgame. Kemungkinan bisa terjadi jika dilanjutkan pion pukul pion, ada pion A maju, dan di sini tetap teman-teman sangat mudah buat hitam untuk mengantisipasi pergerakan pion yang ada di D6. Benteng berharap turun, tetap dimainkan pion B1 langkah. Yaps, mau tidak mau harus terjadi. Seperti ini kondisinya. Ataupun ada langkah lagi yang mungkin cukup masuk akal dengan posisi seperti ini. Benteng putih bisa ditempatkan ke B3. Jika pion A maju satu langkah, maka B4 pionnya akan tumbang. Tetapi ada langkah juga yang dimiliki oleh hitam, langsung penempatan benteng ke D2 menyerang pion D4. Ini adalah contoh teman-teman, jika dilanjutkan maka sederhana. Buah hitam sangat mudah untuk memenangkan permainan. Queen Gambit decline, exchange variation di pertandingan ini. Kita bisa pelajari dan kita ambil ilmunya dari si Raja Endgame, Magnus Carlsen. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya teman-teman, karena pertandingan-pertandingan spektakuler yang bisa kita dapatkan ilmunya berdasarkan tentang rekomendasi komputer, dan kita kupas tuntas apa maksud dan tujuan langkah dari kedua pemain. Bye-bye.